Tadi juga kalau misalnya ya. kita lihat pada saat deklarasi, Jokowi juga sempat dulu kan pada saat kampanye atau deklarasi seperti itu desainnya, menggunakan arena, kemudian ada WO-nya, kemudian Gibran yang kemudian maju sendiri menghadirkan kartu-kartu, itu kan mungkin sebagai lambang juga kah? Iya, tentu saja. Jadi semua ini harus dibaca sebagai sebuah rangkaian, tidak hanya peristiwa tapi juga pesan dan juga kepribadian, ya. Jadi kepribadian itu mencerminkan sesuatu yang berada di dalam diri kita, inherent, ya, sesuatu yang kita bawa, yang kita sukai, sesuatu yang melekat kepada kita. Sementara pesan-pesan itu ditujukan kepada khalayak. Tentu saja karena ini adalah panggung politik, kita tidak bisa hanya peduli kepada maunya kita sendiri, tetapi juga melihat bagaimana pesan-pesan yang mau disampaikan kepada audiens. Jadi kalau tadi Bang Ege bilang Ganjar dengan Mahfud mau kirim pesan dari orang baik kepada orang baik. Enggak, orang baik menyapa orang baik. Orang baik seperti menyapa itu orang baik, dari gitu mereka ya. Kalau ini apa ya? Ini kayak semacam fiesta, barangkali fiesta ya. Saya merasakan ini fiesta. Enggak, saya sudah bilang dari tadi setuju. Ini adalah simulasi pesta kemenangan sebetulnya. Jadi, not necessary kalau saya Bang. Ya, tidak gini, harus gini, saya mau mengatakan begini, bahwa acara pemilu itu sendiri adalah suatu pesta yang jangan dimaknai sebagai sesuatu yang seram, tetapi kesempatan untuk bergembira begitu. Jadi kegiatannya sendiri juga harus bergembira. Bergembira itu tidak harus menunggu ketika sudah menang, Bang. Ya, Anda jangan bahagia baru tersenyum. Anda tersenyum maka akan Anda bahagia. Abang ini masih pendekatan orang tua. Bahagia dulu baru tersenyum. Kalau anak muda itu tersenyum dulu, Bang, gembira dia. Saya karena sudah tadi gagal Zoom, jadi saya kasih agak panjang. Tapi saya mau menambahkan begini. Ini memang kesempatan dia yang terakhir kan, dalam konteks terakhir dalam dua konteks. Konteks yang pertama, daftarnya paling terakhir. Konteks terakhir yang lain adalah kalau ini nggak menang juga, ya bagaimana? Apa masih ada ke depannya? Iya, masih Bang. Masih. Oh, jadi masih bisa? Masih artinya akan kalah di periode ini gitu? Kalau misalnya, Anda hati-hati kan, kalimat saya loh, kalau ini nggak menang juga. Iya kan nggak menang juga kan, kata beliau tadi. Saya tadi maju lagi selanjutnya? Bisa. Termasuk juga kalau menang bisa maju lagi. Oh iya, bisa. Jadi Pak Prabowo itu kelebihan mendasar beliau dibandingkan dengan calon-calon yang lain, paling tidak dibandingkan dengan Ganjar dan Anies adalah dia mendirikan Partai Gerindra dan pada hari ini tren suara Gerindra meningkat. Sampai satu titik di mana Gerindra itu pada tahun 2024 ini bisa mengajukan pasangan calon presiden, wakil presiden hanya berpasangan dengan salah satu partai menengah saja begitu. Dengan koalisinya cukup dengan satu partai saja. Bandingkan dengan tahun 2000 misalnya 2014 harus 3 partai, 2009 misalnya harus 3 partai politik. Jadi saya yakin Pak Prabowo ini akan tetap menjadi salah satu tokoh utama dalam politik Indonesia, bukan hanya di 2024 tapi 2029 dan seterusnya. Panjang Pak. Gimana nih? Bang Ege boleh. Kita beri ruang dulu ke Bang Ege boleh. Jangan tentara ingin panjang-panjang kan, 2 kali dibatasi kan. Apanya? Dibatasi 2 kali kan. Iya, maksudnya 2024, sekarang dibilang tentara ingin 2029. Dan seterusnya itu kan 2030, 2031 Bang Ege. Dua periode dong. Nah baik, balik lagi yang mau saya sampaikan di sini adalah lepas dari semua mungkin yang disampaikan Kodari ini menghibur dan menguatkan, ada 2 poin penting di luar itu semua. Saya ingin mencatat dengan hati-hati bahwa mereka yang nantinya akan masuk ke isu dinasti dan KKN itu pada hari-hari ini itu masih tenang dulu. Jadi nggak nyerbu dulu gitu. Biarlah ini mendaftar dulu selesai, sesudah itu peta baru dimulai. Saya nggak akan meneruskan lebih jauh, nggak bahaya tah ini ya. Nggak apa-apa, boleh mungkin dikulik sedikit ini. Ya enggak lah, Anda pasti tunggulah daftar dulu lah ini gitu ya, karena setelah terdaftar baru akan masuk dengan tepat ya, sudah ada objek yang jelas untuk melawan yang dinasti dan KKN itu. Objek seperti apa ini? Ya, nanti kita bicara tentang hari ini besok lah gitu. Sesudah 14 November. Tapi lebih penting, itu yang saya lihat suasananya lagi tenang sekarang. 14 November itu hari apa Bang? Sudah dapat nomor urut. Oh, nomor urut. Jadi 13 November ditetapkan, lalu 14 November nomor urut Anda 1, 2, atau 3. Nah, kemudian dimulai masa kampanye. Di situ nggak terbendung lagi lah. Orang harus mengeluarkan perubahan itu apa sih? IKN apa sih gitu? Wah, sudah nggak tunggu. Kalau sekarang daftar dulu lah gitu ya. Nah, poin yang selanjutnya juga kan bisa juga orang melihat
ini memang bagian dari fiesta tadi. Pemilu adalah pesta, damai. Boleh juga ditambah sedikit kegembiraan yang euforia. Dan sebagai pendaftar terakhir Anda harus lebih hebat dari yang sebelumnya. Apakah karena desain Anda atau memang relawannya datang sendiri? Bisa juga loh karena akhirnya ada Prabowo Gibran nih. Semua datang ke sana ya. Ini kelihatan banyak sekali loh ya. Saudara ya, baik di jalan maupun katanya di KPU-nya. Ya. Di sisi yang lain begini menurut saya, memang tadi kepribadian dan latar belakang Pak Prabowo dan Pak Jokowi secara otomatis membuat event ini menjadi lebih meriah. Karena apa? Ada musik, ada drum band, suka pesta maksudnya. Sesuatu yang megah, suka pesta sesuatu yang menarik untuk dilihat gitu ya. Abang jangan suka memfeta kompli orang ya, itu kalimat Abang jangan ditempelkan kepada orang lain. Bertanya, maksudnya bertanya Bapak Dari. Cara nempel itu macam-macam. Cara paling harus adalah dengan seolah-olah bertanya, padahal dia sedang nempel. Kita paham alih strategi beliau ini. Anda tinggal bilang aja enggak, bukan itu maksudnya. Karena belakangan ada juga tuh video-video pesta yang gembira itu loh. Kan enggak apa-apa juga yang nyanyi. Gini, jangan dibawa ke tempat itu. Yang sedang kita bicarakan adalah acara pendaftaran dibandingkan dengan pendaftaran yang lain-lainnya. Ya kan, secara latar belakang Pak Jokowi juga tadi selalu membawa suasana kebudayaan, Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan ini ditampilkan pada acara ini. Jadi ini memang kombinasi dari dua kepribadian dan itu manifest dalam acara pendaftaran kali ini yang otomatis buat saya membuat acara pendaftaran menjadi lebih meriah di luar kalau bicara soal massa ya. Ini kan kemasannya, acaranya. Bayangkan kalau ini nggak ada drum band, banyak orang tapi kan sepi gitu. Ya. Tapi kalau orangnya dikit, ada drum band tetap ramai juga gitu Bang. Bisa juga ramai karena sholawat, bisa juga. Bisa. Nggak pakai drum band. Tapi kan itu pilihan. Ya, balik lagi tadi kan kembali kepada kultur masing-masing kan. Bahwa kepribadian masing-masing itu terlihat. Seperti dari pendaftarannya gitu kan. Nih ya, dari mungkin dari pasangan pertama yang mendaftar, kemudian Ganjar Mahfud. Ya dia kan jadi berita-beritanya. Misalnya Caimin gitu kan, selepet sarung. Udah lihat dong, ini udah lihat. Itu kan sangat menggambarkan latar belakang kultural kan begitu kan. Gitu. Ya tapi yang mau saya katakan pada bagian tertentu saya coba melihat juga bagaimana cara pandang pihak-pihak lain gitu ya. Kan bisa juga muncul pertanyaan ini, hebat juga ini ya gitu ya. Terus dananya berapa nih ya gitu dibandingkan pasangan lain yang mungkin dananya terbatas. Bisa juga begitu. Nanti bisa juga melahirkan orang lain, saya kasihan sama pasangan lain, bisa juga gitu. Jadi kan dalam pemilu itu orang bisa ikut yang paling kuat atau bisa juga kasihan melihat yang lain. Apa artinya yang pasangan lain ini tidak semegah Prabowo Gibran begitu? Kurang. Kalau faktanya kan kita harus bicara fakta ya. Dari pasangan pertama yang daftar, sama kedua yang daftar, sama ketiga ini kan paling meriah. Kan fakta, ini kan fakta ya, nggak bisa Anda lihat dari misalnya jumlah massa relawan ataupun anggota partai yang datang kan ini paling besar gitu. Kemudian tadi disebutkan keriaan yang muncul ya. Nah ini lihat nih sudah sampai di Taman Suropati ini ada Gibran dan juga Prabowo ini menggunakan baju berwarna biru, katanya berarti sejuk dan damai. Ondel-ondel. Selalu sejuk dan damai tetap. Ya, kan itu sejalan juga dengan pidato-pidato Pak Jokowi ya, agar dalam pemilu ini kita mengejar suasana aman, damai. Ya berbeda pendapat, berbeda pilihan boleh, tapi jangan sampai kemudian menjadi konflik yang mengganggu situasi dan kondisi. Ini ondel-ondel ini fiesta ini fiesta. Ya di sisi yang lain harus dikatakan juga bahwa Pak Prabowo tentu punya waktu lebih panjang untuk melakukan persiapan ya, karena dia kan mendaftar paling akhir. Sambil menunggu itu kan, ya menunggu ini kapan dinyatakan sebagai cawapres gitu ya. Nah ini Pak Prabowo nya nih. Ada makna tersembunyi. Ini Pak Prabowo naik apa nih? Ini mobil terbuka. Mobil terbuka. Kalau itu nggak usah dibilang, saya juga lihat. Tapi maksudnya jenis mobilnya apa gitu? Wah, saya nggak terlalu tahu. Iya. Kalau saya sih lihat dari sini juga udah tahu bahwa ini bukan beca, ini mobil. Tapi mobilnya apa gitu loh? Kayaknya mau nggak? Mobil produksi. Sudah sampai di Taman Suropati. Pindad, industri militer Indonesia ya. Memang Maung ini kan menjadi kendaraan yang identik dengan Pak Prabowo ya, walaupun itu produksi Pindad, tetapi karena bidangnya pertahanan dan ini alat militer, lalu kemudian Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Tapi dipasangi janur kuning juga loh itu? Iya tadi.
Balik lagi, peminangan? Ini Pak Jokowi. Ini kombinasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi betul ini. Mobilnya itu backgroundnya Pak Prabowo, tapi ada penjara apa penjara? Nah, takut dimarahin anak. Iya, gemoy salah lagi. Orang Sumatera di E-nya. Oke lah, semuanya boleh diterima asal masuknya sama. Penjor ya. Ada penjornya. Boleh lah. Jadi ini betul-betul menggambarkan bagaimana dua elemen itu bisa disatukan ya. Sangat menarik ini. Baru sekali ini saya lihat mobil militer ada penjor. Ini mungkin melambangkan pernikahan juga kali ya? Melambangkan pernikahan gak sih Bang? Ini apa Janur saya Kuning nggak berani biasanya? ngomong ya, karena bukan orang Bali ya, dan penjor itu adalah elemen kebudayaan Bali. Nanti takut salah ngomong, tetapi paling tidak efek perayaan kebudayaan itu betul-betul Kan kelihatan. disebut kemarin dalam pidato di PS itu persatuan dari dua unsur yang sangat kuat, merah dan putih Merah gitu dan ya. putih, ya. Nah, ini mungkin dari kendaraan dan Pak Jokowi itu kan salah atribut-atributnya. satu ciri khasnya adalah slogan Indonesia sentris. Oke. Saya pahami Indonesia sentris itu sebagai sebuah paham di mana yang ya boleh secara suku, secara jumlah boleh jadi Jawa paling banyak, Sunda juga banyak, tetapi dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan semua suku-suku bangsa itu diberikan ruang, diberikan tempat untuk punya ruang untuk bisa mewarnai dan membuat indah bangsa Indonesia. Di zaman Pak Jokowi kan kita menjadi tahu ya pakaian-pakaian adat di daerah-daerah yang sebelum ini kita tidak kenal, tidak tahu begitu. Dari mana tuh? Yang terakhir itu pakaian misalnya dari Sulawesi Tengah atau Sulawesi Utara, dari Buton kalau tidak salah. Itu kalau nggak Pak Jokowi kita nggak tahu. Dan sangat menarik dan sangat indah. Oke. Ini mau ini, betul mau ini. Bang Gege, kalau kita lihat juga ini apa hasil dari rekonsiliasi dengan Jokowi artinya? Oh iya, kalau ini kan jelas, kalau ini kan jelas. Betul. Pak Prabowo sendiri mengatakan kok tegak lurus dengan Pak Jokowi. Kemudian dalam pidato yang kemarin itu di PSI ya, salah satu yang paling mutakhir ya sebelum tadi pagi, tentu saja dia menyampaikan banyak berguru, kemudian banyak mendapatkan juga ilmu, ditambah dengan menurut dia justru orang kalau bisa meninggalkan Pak Jokowi setelah mendapat banyak kesempatan itu malah menjadi aneh gitu. Jadi apakah ini, beberapa teman saya itu mulai menyebut istilah ini loh, Joko Subianto katanya itu. Apa ini maksudnya Joko Subianto ini? Itu persis seperti tadi ini yang disebut perkawinan. Iya, Jadi ini untuk membalas, iya saya sudah tahu ini mobil terbuka katanya. Kan kalau nggak terbuka orangnya nggak bisa berdiri di atas. Nah sekarang saya balas dengan ketika dia menyebut perkawinan itu, ini seperti Joko Subianto gitu. Jadi ini namanya Prabowo Subianto, tapi Jokowinya sangat ketara gitu. Jadi ini yang mendaftar ini Joko Subianto sebetulnya. Joko Subianto. Gitu ya. Itu untuk menunjukkan. Tapi ini Gibran memang kan bukan Subianto Jokowi. lagi naik daun memang. Apanya? Subianto lagi naik ditambah daun. dengan Agus Subianto. Kayak ada yang baru namanya Agus Subianto. Enggak, tapi kan Gibran ini bukan Jokowi. Ya? Gimana dong? Memang kita tidak mengatakan bahwa Gibran itu ansi adalah Jokowi. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Justin Trudeau itu anaknya Pierre Trudeau itu pasti identik sama. Tetapi kalau seorang anak itu punya kemiripan yang besar dengan orang tuanya, itu sesuatu yang bisa sangat dipahami karena ada genetik yang menurun di sana gitu. Ya walaupun tidak semua anak sama kan. Nah yang kedua yang mungkin hampir pasti bisa kita katakan pada hari ini adalah cita-cita, ide dan gagasan dari Pak Jokowi itu nampaknya ya akan diteruskan oleh Gibran. Ya. Menurut saya Pak Jokowi bukan cuma mengevaluasi Prabowo loh, dia juga mengevaluasi Gibran. Kira-kira Gibran ini tegak lurus nggak dengan saya? Iya dong. Artinya Kalau evaluasinya sudah terjadi. Tegak lurus dengan dia, menurut saya juga nggak akan direstui, nggak didukung gitu loh. Artinya ini sudah tegak lurus, sudah terjadi evaluasi. Pasti. Saya kira Pak Jokowi juga sudah melihat langgam kepribadian dan langgam kepemimpinan ya, terutama kepemimpinan dan kebijakan publik seorang Gibran dari apa yang dia lakukan di Solo. Itu kan medan kerjanya kan sama persis dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu bisa sangat menilai seorang Gibran dari segi kerja dan kinerja dan gaya kepemimpinan itu dari apa yang dikerjakan oleh Gibran di Solo. Dan ya paling tidak dalam dua aspek lah sama, misalnya Piala Dunia U20, dua-duanya pengen melaksanakan itu dengan sangat serius begitu. Dan dua-duanya kecewa pada titik yang sama begitu. Walaupun pada saat-saat ini justru PDI Perjuangan itu atau Ganjar bisa menunjukkan
Anda lihat kan kenapa saya menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia kan, ketika Israel dengan sangat keji membombardir Palestina sampai saat ini. Tapi momentum itu nggak muncul itu ya. Artinya untuk menunjukkan kami kenapa menolak Israel. Ya tapi begini Bang, jangan nggak bisa juga begitu. Ini kan konteksnya berbeda. Jangan kita juga Anda bilang jangan-jangan kita bicara sepak bola Bang. Enggak, masa tim sepak bola disamakan dengan militer Israel Bang? Masa sepak bolanya Israel dengan militer? Abang ini nggak padan ini. Enggak juga. Anda juga jangan bilang jangan. Oke, kita kembali ini deh fokus euforia Gibran dan juga Prabowo saat ini sudah menuju ke Ahmad Suropati nih. Bang Ege gimana nih? Kalau saya sih melihat Israel membom Palestina itu bisa melebihi semua sektor. Dia masuk-masuk ke lapangan bola Palestina juga kok. Kalau gitu kita bisa bilang, Anda jangan masuk-masuk dong ke lapangan bola Palestina misalnya. Ketika Palestina lagi main bola loh, dia masuk ke situ gitu. Oke, mungkin kita bahas ini di segmen selanjutnya ya. Tapi kita bahas dulu nih karena bahas Israel dan Palestina, saya jadi terpancing. Saya nonton bola di Piala Dunia itu bawa bendera Palestina besar dengan teman-teman yang lain gitu. Saya nggak lihat itu di Senayan. Balik lagi tadi. Gibran bukan Jokowi. Iya, nggak bisa. Kalau itu Gibran pada saat-saat ini, betul kata Kodari, tegak lurus dengan Jokowi dan dievaluasi oleh Jokowi. Karena Prabowo, kenapa walaupun ada pilihan ya, Prabowo Erick Thohir, Prabowo Gibran, Prabowo Kofifa, mungkin angka-angkanya bisa lebih rendah nih Prabowo Gibran ketimbang Prabowo Kofifa atau Prabowo Erick Thohir. Kan? Yang jelas saya lihat polanya itu Erick lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Prabowo Gibran dan Prabowo Kofifa. Prabowo Gibran dengan Prabowo Kofifa kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Nah, karena itu kan harusnya ada pilihan ke Erick Thohir kalau mau lebih tinggi. Tapi ini kan Pak Prabowo ingin mengatakan saya tegak lurus dengan Pak Jokowi, bahkan betul-betul menjamin keberlanjutan sampai ini anaknya sendiri juga berlanjut. Tapi sebelum kesana Bang harus ditambahkan juga nomor satu adalah kekompakan koalisi kan. Jadi setiap calon ini punya daya tarik sekaligus daya tolak pada dirinya gitu loh. Daya tolak baginya. Daya tarik bagi satu partai belum tentu sama bagi partai yang lain. Nah, seperti pengalaman-pengalaman Pilpres kita sebelumnya, memang salah satu kunci bagi wakil presiden itu menurut saya akhirnya adalah ujungnya bukan elektabilitas, tetapi bagaimana seseorang itu bisa diterima dibandingkan dengan yang lain. Artinya 2019 artinya Gibran ini lebih berpengaruh dibandingkan dengan Erick Thohir yang kemarin santer dong. Lebih bisa diterima oleh semua kalangan yang ada di koalisi Indonesia Maju. Saya mendengar dari siapa itu anggota koalisi yang mengatakan kesepakatan mengenai Gibran tidak sampai 2 menit. Lebih pendek lagi gitu. Saleh Daulay ya. 2 menit. Yang mau saya katakan kesepakatan di dalam itu yang punya daya apa tadi disebut daya ikat dan daya tolak itu sebetulnya kan menarik. Seperti Golkar ya. Itu kan yang pertama dalam sebuah Rapimnas secara aklamasi cuma ditanya aja Yogyakarta, NTB, NTT dan lain-lain gitu ya. Tapi kan dia mencalonkan Gibran itu bukan karena basis keanggotaan ya, tapi karena bisa diterima barangkali oleh partai-partai lain. Kalau kartu tanda anggotanya sampai sekarang masih PDIP nih, ya. Kita masih belum tahu ya. Nomor satu diterima oleh Golkar sendiri Bang. Karena calon yang lain itu justru kenapa nggak jadi, variabel Golkar paling besar. Tapi Golkar sebagai partai yang paling besar itu punya daya veto kalau menurut saya soal wapres ini. Atau daya meninggalkan ya, kalau nggak kami tinggal ini. Saya sebut daya veto. Sejauh ini kan dia nggak meninggalkan Bang, jadi dia punya daya veto. Calon-calon yang tadinya kelihatan misalnya secara survei paling tinggi kena veto gitu. Tapi apakah kotel efeknya dari pasangan Prabowo Gibran akan didapat oleh Golkar? Kan kita belum tahu tuh. Kalau menurut saya tergantung Golkar. Ya, kan kita belum tahu ya pada saat ini karena kan Gibran tidak memakai KTA Golkar misalnya gitu. Sampai saat ini masih di PDIP ya. Kata Puan juga masih bertanya bicara Golkar ya. Golkar itu tidak harus dengan Gibran. Dia cukup dengan Prabowo Subianto saja. Karena sebetulnya secara segmentasi basis sosial dan memang itu dekat dengan Golkar. Dan realitanya memang pada hasil survei hari ini mayoritas pemilih Golkar itu secara alami ya tanda kutip itu sudah ke Pak Prabowo. Belum lagi kalau kita tambahkan bahwa Pak Prabowo ini adalah alumnus atau keluarga besar Partai Golkar. Tapi kenikmatan kotel efek Gerindra lebih dulu dapat ya. Karena bersama teorinya begitu. Kalau menurut saya ini sebenarnya tergantung kepada ikhtiar masing-masing gitu. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Itu slogan anak muda Bang. Iya. Kalau anak tua kayak Abang kayaknya kurang tahu itu. Oh saya dari zaman kuliah dulu
Itu sudah slogan saya. Usaha siapa nih yang tidak mengkhianati hasil? Ini mungkin pertanyaannya begitu, usahanya siapa? Tapi Ayo, walaupun usaha tidak mengkhianati hasil, kotel efeknya ini kan nggak bisa terkait langsung. Karena sampai saat ini kartu tanda anggotanya belum tuntas lah gitu. Maksud saya, itu menarik itu. Apakah ada alasan lain ya sehingga akhirnya Golkar ini memutuskan Gibran gitu ya, dibandingkan dengan Airlangga Hartarto misalnya. Karena nanti misalnya Gibran lebih bisa diterima oleh koalisi ini gitu ya, daya ikatnya lebih tinggi gitu. Tapi pada sisi tertentu sampai kapan nih harus memperjuangkan Tapi kan betul itu pertanyaannya, kenapa misalnya harus Gibran? Saya sudah dari tadi mengatakan, saya selalu membayangkan, mudah-mudahan masih banyak juga orang yang membayangkan di luar sana, kalau bukan Gibran, seperti itukah Golkar? Kalau bukan Gibran sebagai anak presiden, seperti itukah Golkar? Mau langsung aklamasi aja. Jawa Barat, Jawa Barat ya, Jawa Tengah, NTT, NTB dan lain-lain. Kan selalu pertanyaan seperti itu. Kalau dia bukan anak presiden, akan seperti itukah gitu. Karena kan selalu ada jawaban tantangan zaman gitu, yang tipis-tipis bedanya dengan tekanan zaman gitu sebetulnya. Tapi Bang Kodari, sejauh ini dari survei sendiri, bagaimana nih Prabowo Gibran? Di beberapa survei kalau kita lihat sendiri memang mengunggul ya di atas 30% loh itu. Ya, tren-tren suara sebelum pendaftaran ini kan yang masih unggul adalah Pak Prabowo. Mengenai paslon menurut saya walaupun ada angka-angkanya ya kita tunda dulu diskusinya. Karena situasinya itu belum equilibrium ya, belum proporsional. Situasi equilibrium itu ketika semua paslon itu sudah mendaftar ke KPU. Jadi saya kira yang akan jadi patokan untuk diskusi kita nanti ke depan adalah hasil survei yang dilaksanakan setelah pendaftaran pada hari ini. Jadi survei besok, lusa, atau 3 hari dari sekarang, menurut saya bisa dijadikan sebagai garis start bagi proses perjalanan menuju tanggal 14 Februari itu. Gitu loh. Ketika semua sudah mendaftar, semua sudah mendapatkan efek liputan pendaftaran, semua calon itu sudah pasti. Ya. Karena begini, sebagian masyarakat Indonesia menurut saya benar juga, kata Pak Mahfud itu. Kalau saya belum ngomong bersedia atau saya belum pasti nyalon, maka belum mendukung saya. Tapi kalau sudah mendukung saya, maka akan memilih saya begitu. Dan paling tidak begini, sebelum pendaftaran pilihan masyarakat itu tersebar. Ya, ada yang ke A, ada yang ke B, ada yang ke C sampai Z bahkan Tetapi begitu sudah pendaftaran, ini kan A nggak sampai Z lagi, A sampai C saja. Sehingga akhirnya yang G, H, I, J, K, L, M itu akhirnya terpaksa mengerucut kepada ABC ini gitu. Nah, itu efek yang mau kita lihat dengan survei pasca pendaftaran pada hari ini. Tapi kan bukannya begini, bukan dari mau tidak mau suara itu sudah mulai terbentuk ketika dari deklarasi saja tadi. Ketika Gibran mengatakan sudah membocorkan beberapa visi dan misi, ada beberapa yang disebutkan seperti program-program menuju pintu gerbang kemajuan, tugas kita melanjutkan dan juga menyempurnakan. Itu kan merupakan ajakan juga, walaupun memang bukan merupakan kampanye ya, tapi deklarasi. Iya, betul. Pertama begini ya. Sebetulnya sejauh ini dan pola dasarnya adalah bahwa suara itu patokan utamanya adalah calon presidennya. Di pilkada juga begitu. Patokannya calon gubernur, calon wakil gubernur. Kalaupun ada efek dari wakil sejauh ini yang direkam oleh lembaga survei terhadap misalnya Pak Mahfud misalnya, itu angkanya kalaupun naik sedikit. Tadi Pak Erik misalnya kan yang surveinya kalau sendirian sebagai cawapres itu papan atas. Saya sederhanakan, cawapres itu papan atas, papan tengah, papan bawah. Ya, papan atas itu Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Papan tengah itu seperti Pak Mahfud, Gibran dan seterusnya gitu. Nah, begitu dipasangkan Erick Thohir dengan Prabowo, itu selisih suaranya 2%, 3% dibandingkan dengan Gibran atau Khofifah yang papan tengah. Jadi dari situ kita bisa mengatakan bahwa memang pada dasarnya pembelahan itu atau pembagian suara itu sudah ditentukan, sudah mengerucut kepada calon-calon presidennya. Nah, yang mau kita lihat ini kan dampak dari calon wakil presiden. Ya, walaupun udah ngomong, walaupun sudah ada isu, sudah ada informasi, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kepastian politik itu adalah ketika pendaftaran sudah dilakukan. Jangan lupa ya, kita pengalaman Pak Mahfud sudah standby mau ke KPU, ya tinggal setengah jam saja tiba-tiba kemudian berubah. Sampai diulas ya itu katanya bajunya. Bang Ege, tapi bajunya kan dipakai lagi sekarang. Dipakai sebagai sebuah pernyataan hiburan, mendekatkan diri bahwa dia tidak serta-merta hanya pada pemilu kali ini saja, sudah diperhitungkan sebelumnya sebagai cawapres loh, bahkan oleh ayahanda Gibran gitu kan, itu diperlihatkan sejarahnya. Tapi saya sekali lagi selalu berusaha ketika hadir di meja ini,
selalu berusaha memperlihatkan sisi-sisi lainnya gitu. Jadi maksud saya Prabowo Gibran sekarang mendaftar. Benar, sesudah ini nanti kita baru lihat. Karena itu selalu disebut kalau dalam ilmu komunikasi politik itu magical number, miraculous number. Jadi kalau orang baru digadang-gadang saja, belum betul-betul terdaftar, itu berbeda. Begitu dia terdaftar, angkanya bisa melonjak 5 kali lipat daripada sebelumnya gitu. Dia sendiri kan secara sosiologis juga gitu, orang berfoto dengan cuma ini punya kandidat kemungkinan ditimang loh, tapi begitu dia betul-betul terdaftar jadi calon wakil wali kota atau benar-benar baru terdaftar itu yang foto juga 10 kali lipat dibandingkan. Bang, saya ingat pemilu Pilpres tahun 2009 ketika Pak SBY memilih Budiono sebagai calon wakil presiden. Notabene pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden, Pak Budiono itu nggak dikenal, surveinya itu kecil. Tetapi begitu sudah ditetapkan, survei beberapa bulan kemudian, itu surveinya Pak Budiono itu terangkat. Jadi kalau survei calon wakil presiden sendirian, Budiono itu di atas calon wakilnya Bu Mega, di atas calon wakilnya itu yang kami sebut magical number Megawati. Orang betul-betul sampai di arena yang kemudian terkunci menjadi calon wali kota, calon wakil wali kota, dan gubernur dan sebagainya. Ini calon wakil presiden gitu ya, pada level itu menutup kesempatan yang lain gitu kan, otomatis sudah tidak lagi mengadakan survei tentang Erik lagi gitu. Betul. Tapi saya tetap di meja ini berusaha untuk mengatakan ada kelompok-kelompok atau kompetitor yang sekarang menunggu, justru daftar dulu deh gitu. Sesudah daftar, isu KKN cuma spill segitu doang. Enggak, isu KKN dan isu dinastik ini akan dipelihara. Karena yang ini keberlanjutan nanti akan berhadapan dengan perubahan. Kan pada dasarnya kutubnya begitu. Nah ini mereka justru nggak mau intervensi dulu. Karena bagi mereka jauh lebih menguntungkan kalau ini benar-benar terdaftar. Dan isu ini dipelihara betul. KKN, kemudian dinasti. Nah itu akan dikeluarkan setelah terdaftar gitu ya. Udah kita sampai ini ya. Harus jeda terlebih dulu ya. Bang Ege dan Bang Kodari, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ada Garudanya juga loh itu.